Dia tuh kotor banget. Ih, jangan sampai dia kesini. Iya, jorok. Kita lanjut makan aja yuk ya. Mas, kamu kok mau deket sama aku? Mamaku ngajarin kalau kita gak boleh pilih-pilih teman dan gak boleh membeda-bedakan teman juga. Wah, makasih ya. Sama-sama. Sudah, itu tadi video pembelajaran yang kalian perhatikan atau yang kalian lihat. Kira-kira itu tadi tentang apa ya ceritanya? Yo, siapa yang tahu? Membeda-bedakan teman. Terus kita dengan teman harus bagaimana? Harus rukun, tidak membedakan teman. Di situ tadi kira-kira tadi yang membedakan teman siapa? Yang mana? Yang baju biru sama baju putih. Dia tadi memilih teman, tapi pada akhirnya dia juga menyadari kalau kita hidup tidak boleh membeda-bedakan teman. Akhirnya dia menyadari dengan meminta apa? Meminta maaf berarti ya. Lalu sekarang kita akan membaca teks bacaan nih. Nah, di sini ada teks bacaan. Aku penjelajah angkasa. Aku memiliki fisik dan mental yang sehat. Sebelum aku pergi meninggalkan indahnya luar angkasa, aku terus berlatih agar terbiasa saat di luar sana. Sahabatku, Tony, hanya menggeleng-gelengkan kepalanya karena tidak pernah menemukan manusia sepertiku sebelumnya. Satu paragraf ini, kira-kira ide pokok atau kalimat yang penting mana ya? Siapa yang tahu? Aku memiliki sifat dan mental yang sehat. Iya, aku memiliki sifat dan mental yang sehat. Ada lagi? Siapa lagi berpendapat? Aku berputar. Ya, oke. Semua jawabannya disingkat dulu. Sekarang kita lanjutkan dulu. Apakah ide pokok paragraf itu? Nah, untuk mengetahui itu, apa ya kira-kira tadi kalau ide pokok paragraf? Kalau kata kuncinya yaitu kalimat yang penting ini. Ide pokok adalah ide atau gagasan yang menjadi pokok pengembangan paragraf. Ide pokok terdapat di kalimat utama. Dan setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Kok diam semua? Apakah masih semangat? Saya coba tepuk pramuka. Lagi kurang tepuk pramuka. Nah, sudah semangat lagi? Ayo, apa caranya mencari ide pokok paragraf? Nah, ini dia caranya. Yang pertama, membaca seluruh paragraf dengan cermat. Semuanya paragraf dibaca dari awal sampai akhir, ya. Dan kemudian cermati kalimat pertama hingga akhir. Membacanya tidak boleh cepat-cepat, tapi dibaca dengan mengetahui maknanya pelan-pelan supaya tahu maknanya. Yang ketiga, baca tiap kalimatnya. Setiap kalimat dibaca secara berurutan, tidak boleh melompat-lompat membacanya ya. Yang keempat, tandai ide pokok tiap paragraf. Berarti yang penting itu ditandai, bisa digarisbawahi atau kalau membawa stabilo bisa di stabilo. Itu caranya. Tandai yang penting tiap paragraf itu ya. Ulang punya gambar ini ya. Gambar apa ini? Gambar-gambar ini ada di mana ya biasanya? Pancasila ya. Itu semua adalah lambang atau simbol-simbol dari Pancasila. Kebetulan akan membagikan LKPD, lembar kegiatan siswa. Nah, untuk mengerjakan LKPD itu nanti kita mengerjakannya secara berkelompok ya. Karena masih dalam subtema yang sama, jadi kelompoknya tetap ya seperti kemarin. Yang 3 di sana dan 3 di sini. Ayo sekarang bisa membentuk kelompoknya. Silakan dibentuk kelompoknya.
Indonesia simbol kontrimen. Bekerja sama mengerjakan tugas. Bunyi Persatuan Indonesia simbol kontrimen. Sebutkan ide pokok paragraf ke-1. Seluruh siswa di SDN Cempaka sedang sibuk membersihkan dan menghias kelas. Sebutkan ide pokok paragraf kedua. Semua anak terlihat Sekarang dari pembelajaran tadi yang kita pelajari tadi yang dijelaskan Bu Wulan dan kalian pelajari dari video pembelajaran tadi, berarti ide pokok paragraf itu berada di mana letaknya? Di mana tadi? di tengah. Bisa di awal kalimat, terus di mana lagi? Bisa di tengah kalimat, bisa di awal akhir kalimat. Tadi sudah mengerjakan LKPD secara berkelompok. Sekarang waktunya Bu Wulan memberikan soal evaluasi untuk mengetahui seberapa kalian memahami pembelajaran kita pada hari ini ya. Dari evaluasi ini nanti ditulis nama dan nomor absennya. Di situ ada 10 soal. Yang 5 soal pilihan ganda dan 5 soal isian sesuai dengan bacaan yang ada di situ. Mengerjakan evaluasinya. Sudah selesai cekak. Ayo, kita lagi selesai. Sudah selesai. Setelah mengerjakan hasil evaluasi ini, alhamdulillah ternyata kalian sudah banyak yang memahami materi hari ini, yaitu tentang pembelajaran dari pokok paragraf dan juga tentang pengamalan sila ketiga ya. Nah, untuk pembelajaran hari ini kira-kira senang apa tidak ya hari ini? Senang. Kenapa kok senang? Nah, senang karena bisa mencari ilmu, bisa belajar, bisa melihat video pembelajaran tadi ya. Nah, terus untuk pertemuan yang akan datang atau besok kita akan belajar tentang membuat diagram dan juga membuat dena ya. Kita akan belajar membuat dena dan membuat diagram di pembelajaran itu. Terus apa ini? Ide pokok terdapat pada kalimat utama dan kita setiap satu paragraf hanya ada satu ide pokok. Sila ketiga berpesan agar kita dapat menjaga kesatuan dan kesatuan bangsa. Ya. Tadi jangan lupa pesan moral yang kita peroleh dari pembelajaran hari ini, yaitu kita dengan teman tidak boleh memilih-milih teman. Semuanya sama ya. Dan kita jika melakukan kesalahan harus berani meminta maaf ya. Nah, sebelum kita tutup pembelajaran hari ini, kita akan berdoa dulu. Berdoa, Laras. Teman-teman, sesudah belajar mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arina haqqal haqqal warzuqna ittiba'ahu wa arina batila batilan warzuqna tinabahu. Amin. Alhamdulillah pembelajaran hari ini cukup sampai di sini.